Inilah contoh betapa buruknya sistem pendidikan di negara kita. Makanan gratisnya mana, wo? Lapar nih kita, wo. Aduh. Bawa gendut. Ini gurunya nih. Dan ini muridnya. Telusuri apa penyebab hancurnya pendidikan Indonesia. Yang pertama kali itu sebenarnya awal Hancur para sahabat pendidikan yang ada dekat Indonesia. Kalau menengok sebuah video macam itu, bahkan ada yang joget-joget itu yang menjadi menjadi sorotan di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh ngebahas kepada Mas Farhan tentang buruknya pendidikan di kampung Mas Farhan. Rasanya pendidikan dekat sana para sahabat, rasanya hilang adab, bahkan ada yang ngelawan kepada cikgunya para sahabat. Di sini juga ada seorang guru yang selalu mengidolakan seperti apa benda yang viral dekat TikTok, velocity yang viral tentang gerakan-gerakan itu bahkan diterapkan di sekolahan para sahabat. Itu kan pelik para sahabat. Bahkan anak-anak muda yang masih budak-budak dekat sana tu tidak digembleng untuk menjadi generasi yang akan mendatang yang IQ-nya tinggi macam itu para sahabat. Bahkan dibiarkan untuk main game, bahkan ada yang sampai kecandu, tak mandi-mandi, bahkan ada yang dikerumuti lalat para sahabat. Itu kan bikin merinding juga nengoknya macam itu para sahabat. Tentunya kalau di masa zaman-zaman Mas Farhan dulu mungkin tak ada telefon macam itu kan. Tak adalah kita tu nak untuk bermanja-manja dengan telefon. Bahkan kita tu selalu sibuk untuk membantu orang tua. Kadang-kadang kita ada belajar jugalah, tapi kita banyak untuk menyibuk membantu orang tua macam itu para sahabat. Kalau tem Mas Farhan budak-budak dulu tak macam budak-budak zaman sekarang ini. Bahkan yang selalu main game di dalam game permainan mobil-mobilan macam itu, mobil balap, bahkan ingin menerapkan secara real macam itu, bahkan rela mengendarai kereta, bahkan melanggar orang para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Tapi untuk sementara Mas Farhan matikan di kolom komentar karena Mas Farhan kena spam like judul ataupun komen judul yang kemarin Mas Farhan sudah matikan sekarang karena takut ada orang nanti orang yang ingin mencari solusi dekat kolom komentar malah mendapatkan kolom komentar judul para sahabat. Makanya sementara Mas Farhan matikan dulu kolom komentar agar tidak ada orang yang terkena nanti oleh scammer judul macam itu para sahabat. Oke, kita simak videonya. Let's go. Ini gurunya nih. Dan ini muridnya. Kalian bisa bayangkan Indonesia emas itu semakin dekat dengan kita. Alhamdulillah, semakin dekat ya. Perkiraan saya kurang lebih 3.000 atau 4.000 tahun lagi lah Indonesia emas itu. Ya, emas batangan ini, hancur sudah bangsa ini. Nggak tahu lagi akan gimana. Murid guru sama aja, udah mulai nggak jelas. Menurut kalian bagaimana lah? Ayo berpikir bersama. iya ada apa itu? Pak, menurut Bapak, sebenarnya apa sih permasalahan hancurnya pendidikan di Indonesia ini? Mau menelusuri apa penyebab hancurnya pendidikan Indonesia. Yang pertama kali itu sebenarnya awal muasalnya itu ketika politikus-politikus itu bicara tentang sekolah gratis.
Padahal sebenarnya tidak gratis. Kenapa? Yang dialokasikan tidak sesuai untuk membuat sekolah itu bagus. Tidak mungkin dengan dana segitu bisa membuat sekolah itu bagus. Yang kedua, munculnya Komnas HAM, perlindungan anak dan segala macam, sehingga ketika ada guru mendisiplinkan siswa, yang terjadi adalah guru-guru dilaporkan ke polisi, sehingga banyak guru ya udah akhirnya ambil aman, tidak peduli, silahkan Anda melakukan apa yang mau Anda. Yang ketiga, gonta-ganti kurikulum nggak jelas, belum lagi dilaksanakan, belum lagi dilihat hasil, sudah ganti dengan alasan ngikutin perkembangan zaman. Apanya yang diikutin? Tidak ada teknologinya di sekolah disediakan dari SD, SMP, SMA itu, tetapi alasannya mengikuti perkembangan zaman. Ambruk sudah pendidikan Indonesia gara-gara itu. Saya rasa itu yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Makin miris lihat anak muda zaman sekarang. Di sini ada anak SMA cowok sedang menghapus make up karena mau sholat. Dan saya nggak habis pikir, ya setelah sholat pakai cushion biar praktis, dan menurut saya ini sudah melewati batas. Seharusnya anak cowok tidak melakukan hal ini, dan jangan sampai kita menormalkan sesuatu yang nggak normal, membenarkan sesuatu yang nggak benar, dan kita harus bisa mengingatkan dan menjaga sahabat, teman-teman yang ada di sekitar kita. Jangan sampai anak cowok menyalahi kodratnya. Apalagi saya melihat hal ini terjadi di lingkungan sekolah. Kita harus bisa menjaga generasi muda kita, jangan sampai mereka salah jalan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju? Kalau setuju silakan komen setuju, dan silakan share video ini seluas-luasnya untuk membantu generasi muda di Indonesia. Salam satu dulu. Makanan gratisnya mana, wo? Lapar nih kita, wo. Aduh. Bawa gendut. Dengar kalian apa kata bocah itu? Kalau itu anak aku sampai rumahku kasihkan dia. Udahlah, setuju nggak kalian program makan siang bergizi gratis ini diprioritaskan buat saudara-saudara kita yang ada di Papua, NTT ataupun pelosok-pelosok sana aja udah dulu. Karena dari kemarin aku perhatikan anak-anak yang tinggal di kota ini yang mendapat program makan siang gratis ini nggak ada rasa bersyukurnya, nggak ada etikanya. Entah bagaimana cara orang tua mereka mengajarin anaknya ini. Ya kalau yang jelas kalau itu adalah anak aku kasihkan dia. Terus yang bikin gua nggak habis pikir lagi, di aplikasi sebelah anak-anak yang nggak beradab seperti ini, nggak tahu cara bersyukur seperti ini, malah dibela, kan sakit. Sementara di sisi lain ada loh anak SD yang bawa makan siang gratisnya itu untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Nah di Papua sana mereka malah menangis karena mereka jarang-jarang makan ayam goreng. Kalau lihat video makan siang gratis, anak SMA seneng awak mukbang mereka, tapi anak SD, anak SMP kayaknya mama bapaknya ini anak Abah Hanis. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. Sistem pendidikan kita itu harus diubah, bukan soal ranking atau apapun ya. Tapi menyamaratakan kualitas pendidikan itu dulu. Terserah mau caranya gimana tuh, saya yakin yang tahu pasti ahli-ahli S3, PhD, pembuat kebijakan. Kualitas pendidikan kita itu masih tidak rata. Selama sekolah negeri dan sekolah swasta masih dibandingkan, itu gap of knowledge-nya akan sangat tinggi. Kalau mau negara kita maju, generasi emas 2045, habiskan anggaran untuk menyamaratakan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Selesai Pak masalah. Kita tidak bisa membayar gaji guru, kiai, alim, ulama. Kenapa? Siapa yang bisa membayar pendidikan? Tidak ada. Lalu yang kita bayar itu apa? Yang kita bayar itu uang makannya, yang kita bayar itu uang sekolahnya, yang kita bayar itu adalah waktu mereka yang terpakai. Adapun ilmu mereka, anak saya TK, waktu masih TK beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba pulang dia ke rumah mau setor bacaan, baca setor Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Meleleh air mata saya, ya Allah. Gurumu di sekolah bisa mendidikmu, nak. Haru orang tua. Bapak ibu nanti kalau anaknya pulang tanya hafalannya, bacaan Qur'annya, baca kitabnya.
Walaupun bapak ibu nggak bisa baca kitab, suruh aja dia baca kitab, baca. Nah, pura-pura angguk kan ya, bagus, teruskan ya, teruskan. Menyenangkan hati guru-guru yang luar biasa. Saya datang ke sekolah anak saya, mau berterima kasih kepada guru-gurunya, mau saya cium tangan gurunya. Pas sampai di sekolah nggak jadi saya cium, gurunya perempuan. Bocah 9 tahun yang nekat bawa mobil Toyota Rush hingga mengalami kecelakaan di Kemang, Jakarta Selatan ternyata gara-gara terobsesi sama game online. Iya guys, baru terungkap nih alasan bocah 9 tahun mengendarai mobil Toyota Rush. Ternyata dia tuh terobsesi sama game online. Hal ini disampaikan sendiri oleh bocah tersebut saat dimintai keterangan penyidik. Game online yang dimaksud adalah game simulasi mobil. Tanpa pengalaman mengemudi, dia nekat nyetir mobil beneran di jalan raya. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata aksinya ini murni karena obsesi si bocah sama game online. PLT Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, udah memastikan gak ada keterlibatan orang tua di dalam kasus ini. Dan gak ada juga yang menyuruh bocah itu untuk membawa mobil tersebut. Saat ini sih polisi lagi memeriksa 4 saksi, termasuk orang tua dan beberapa orang yang ikut mengejar bocah itu saat kejadian. Gimana menurut kalian? Apa harus ada aturan khusus buat anak-anak main game online? Atau ini sepenuhnya tanggung jawab orang tua? Inilah contoh betapa buruknya sistem pendidikan di negara kita. Kita tuh nggak pernah serius dilatih di sekolah untuk kritis. Pendidikan kita tuh dulu itu tuh nggak melatih kita untuk mempertanyakan banyak hal. Anak yang suka nanya di kelas itu malah dulu tuh dicapnya nyusahin, bandel gitu ya. Jadi kalau anak yang kritis tuh justru malah pendidikan kita dulu nih itu tuh malah membuat anak itu malah dicapnya negatif. Gitu. Oh itu ya benar. Menurutku itu. Jadi sejak terlalu lama nih kita berada di situasi pendidikan yang ketika kita bertanya malah dianggapnya nyusahin gitu. Saya dipukulin, Mbak. Saya waktu SD dipukulin. Sama teman kelas saya karena nyusahin. Benar itu, Mbak. Karena nanya-nanya mulu atau iya, karena gitu? Jadinya kayak pengen kelihatan pinter. Jadi kan stigmanya jadi terstigma seolah-olah gitu ya. Makanya saya jadi diam. Iya kan? Saya sering dipukulin, Mbak. Saya waktu SD sering dipukulin. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya sampai cikgu ataupun guru katanya takut untuk melakukan pendidikan untuk menggembleng anak didiknya. Bahkan tidak heran kalau anak didik yang zaman modern ini untuk generasi yang akan datang, yang katanya 2045 akan menjadi generasi emas macam itu. Tapi bukan generasi emas, malah generasi cemas. Karena menengok pendidikan yang sekarang ini, kata cikgu ini yang selalu berubah-ubah tentang pokoknya kurikulumnya kurikulumnya ini selalu diubah-ubah katanya para sahabat. Jadi juga kalau kita selalu terlalu garan sikit nanti anaknya merepot dan kita direpot kepada polis macam itu. Jadi serba salah menjadi guru. Dan juga faktor juga gaji yang kecil para sahabat. Gajinya yang kecil, kan tahu sendiri kan gaji guru dekat Indonesia berapa. Tapi seharusnya orang tua di situ harus untuk mencokong, semisal di pendidikan di sekolah tak bagus, pendidikan tak bagus, seharusnya dekat rumah itu harus disupport macam itu para sahabat. Tak dibiarkan untuk selalu main telefon macam itu. Sampai ada kejadian anak-anak yang selalu main game kecanduan seperti itu. Bahkan ada yang main kereta di game, bahkan sampai ditry sampai real macam itu. Bahkan merugikan banyak orang macam itu para sahabat. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.